Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Momo Channel. Kali ini saya akan kembali memberikan informasi tentang head unit Android. Ya, terpasang di mobil ini adalah head unit Android 9in dengan menggunakan frame sehingga kelihatan bagus rapi. Ya. Nah, yang saya akan bagi sharing di sini bukan pemasangannya, tapi bagaimana agar head unit ini awet, ya, terutama ya terhindar dari arus kejut. Oke, ya, memang masih debatable, ya, ada perdebatan ya bahwa arus kejut pada saat mobil di starter itu tidak berpengaruh terhadap head unit. Tapi kalau saya berpikir ya, dan saya sudah membuktikannya sendiri, head unit ini dipasang dari tahun 2020-an lah, 2020-an sampai 2024 ini tidak ada masalah. Karena kebetulan di sini ada satu menu yang bisa digunakan, ada opsi untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan car SS, ya. Jadi kalau car SS-nya itu tidak aktif, maka pada saat starter head unit ini akan ngeblink dan mati sebentar kemudian nyala lagi. Tapi kalau car SS-nya diaktifkan, dia akan tetap nyala. Nah, menurut saya head unit yang setiap kali mobil starter itu hidup mati itu berarti ada arus kejut dan akan memperpendek umur dari head unit Android ini. Oke, sekarang mari kita hidupkan atau kontak ACC dulu ya. Kontak ACC dulu mobilnya ya. Dengan kontak ACC maka head unit akan hidup. Ya, oke, coba perhatikan. Jadi head unit ini akan hidup pada saat kontak ACC. Nah, itu kontak ACC. Kita lihat head unitnya. Oke. Nah, ini kita ke home screen ya. Ya, ini home screen-nya ya. Nah, ini kontak ACC. Ya, coba kita matikan lagi. Ya. Nah, oke. Sebelum mematikan, saya hapus dulu semua aplikasinya supaya tidak bermasalah nanti. Ya, clear all. Nah, itu biasakan di setiap kali selesai menggunakan head unit Android atau mobil ya. Oke, nah sekarang kita matikan. Oke, dia akan mati ya. Kemudian saya kontak ACC. Ya. Nah, dia akan hidup. Umumnya head unit Android ya, pada saat ya mobil starter dia akan kedip. Nah, sekarang kita lihat. Ini on. Nah, itu tidak kedip ya. Jadi menurut saya ini lebih aman daripada harus mati hidup itu menurut saya ya. Tapi beberapa orang mengatakan itu nggak masalah. Nah, saya berpikirnya begini. Di dalam head unit ini ada opsi, ada pilihan. Bisa dia ngeblink, bisa dia tidak ngeblink. Nah, kalau ada pilihan kan berarti bebas memilihnya. Menurut saya yang terbaik adalah kalau dibikin pada saat starter ini tidak ngeblink, jadi tidak mati hidup. Oke. Pertanyaannya, apakah semua head unit ada? Pada awalnya ada beberapa brand ya, yang atau dua brand ya. Saya sebutkan saja, Skeleton dan DHD itu punya menu car SS, tapi lama-kelamaan tinggal Skeleton ini yang ada menu car SS-nya. Nah ya. Nah, oke. Nah, sekarang menunya ada di mana? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, ya. Jadi yang pertama kita masuk ke aplikasi. Ya. Kemudian kita masuk ke car setting. Ya. Nah, kemudian kita masuk pengaturan sistem ini, klik ya, kemudian masuk pengaturan pabrik atau pabrik pengaturan, klik pabrik pengaturan. Nah, ini untuk password pada umumnya hampir sama ya, tapi kalau beda ya
saya nggak paham, kurang tahu, tapi untuk skeleton itu 1617 password ke pabrik pengaturannya. Nah, oke. Di sini ini ada beberapa menu ya, ada beberapa menu, ada pilihannya ya. Kita masuk ke, lihat sebelah kiri di sini ya, ke customize setting. Nah, di customize setting ya, ini saya nggak paham menu-menu yang lainnya, atau saya tidak akan bahas itu, tapi saya akan lihat menu car SS. Nah, ini car SS-nya ini bisa pilihan, bisa centangnya dibuang dan bisa centangnya dihidupkan ya. Tadi pada saat starter itu tidak kedip karena centangnya car SS-nya saya hidupkan. Nah, sekarang kita coba car SS-nya kita buang, kemudian kita save ya. Maka head unit akan menyimpan hasil settingan atau perubahan settingan tadi ya. Kita tunggu sampai selesai ya, nanti kita buktikan apakah begitu di starter ya dia akan berkedip atau tidak. Oke, lanjut ya. Ini sudah reboot ya, menyimpan settingan tadi. Nah, sekarang ini saya matikan mesin mobilnya. Nah, ini kalau tidak kedengaran, nah ini kunci saya cabut ya. Nah, kemudian coba kita ACC ya, kita ACC, kontak ACC ya, maka head unit akan hidup. Oke, nah sekarang kita coba starter. Nah, jadi dia berkedip ya. Nah, menurut saya berkedip itu memang mati sebentar ya. Nah, saya nggak ngerti kenapa kalau car SS itu diaktifkan dia tidak berkedip ya. Tapi yang jelas menurut saya kalau car SS-nya diaktifkan dan dia tidak berkedip, maka head unit ini umur pakainya lebih lama daripada harus mati hidup. Nah, kita misalnya sehari 2-3 kali starter mobil kan berarti mati hidupnya 2 kali kan gitu ya. Kalau sebulan berapa kali ya. Nah, oke. Nah, itu menurut saya. Keputusannya ada sama pengguna sendiri ya, silakan pilih yang mana ya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan ya, tadinya brand DHD dan Skeleton itu punya menu car SS. Sekarang hanya tinggal menu tinggal brand dari Skeleton. DHD sudah tidak lagi mencantumkan menu car SS di pabrik pengaturannya. Ya, oke, ini saya rubah lagi ya ke customize setting, kemudian kita roll ke atas. Nah, ini saya aktifkan. Nah, kemudian kita save ya. Oke, jadi hanya tinggal satu brand ya. Nah, lah teknik dagang kan begitu. Kalau itu bisa bikin awet, ya tentu pedagang rugi dong. Kok pedagang rugi? Ya iya, yang namanya pedagang ya, tadinya dia memberikan alternatif atau opsi mau ngeblink atau tidak. Kemudian beberapa atau konsumen itu tahu kalau tidak ngeblink ya, dengan mencentang car SS itu head unit jadi awet, berarti kan produknya ya jarang yang laku, kan masih bertahan ya. Tapi kalau produknya itu cepat rusak, bukan mengurangi komponennya tapi menunya yang dihilangkan, ya, supaya ya itulah, itu tadi yang saya nggak ngerti itu, dan saya tidak mau suudon. Tapi yang jelas kalau menurut saya, kalau ada aplikasi atau opsi pilihan untuk ngedip atau tidak, ya saya lebih pilih tidak ngedip ya. Oke, itu saja tutorial atau informasi kali ini. Jika bermanfaat, subscribe channel saya biar lebih semangat membuat tutorial ya. Dan jangan lupa like dan share tutorial ini biar manfaatnya lebih terasa bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.